Halo, Assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hairil Asnan di dalam video pembelajaran biologi tingkat perkuliahan. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai teknik dan alat-alat yang digunakan dalam studi sel. Dalam artian adalah pengantar di dalam studi sel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih ke unsur biologisnya, yakni sel itu sendiri. Sel merupakan suatu unit terkecil. Di dalam istilah biologi kita mengenal sel adalah unit-unit fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk kepada unit fungsional terkecil dari makhluk hidup, tentu kita harus mendefinisikan pertama-tama apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup, ya pada saat kita SMP dan SMA kita mengenal ada 7 karakteristik makhluk hidup. Nah, untuk perkuliahan sendiri, kita akan lebih memfokuskan kepada 3 hal. Yang pertama adalah karena kita berbicara mengenai makhluk hidup, kita berbicara mengenai sesuatu yang paling dasar, dan yang paling dasar adalah sel. Nah, maka kita membandingkan seluruh sel yang dikatakan makhluk hidup, dan semua sel makhluk hidup pasti memiliki inti sel. Kemudian yang kedua adalah memiliki membran sel atau pembatas dari sel itu sendiri. Yang terakhir adalah yang paling utama di dalam makhluk hidup. Ribosom. Hal inilah yang menjadi pembeda antara makhluk-makhluk renik seperti bakteri, protozoa, jamur, dan lain-lainnya dengan virus. Hal inilah yang menyebabkan virus tidak termasuk di dalam makhluk hidup, karena virus tidak memiliki ribosom untuk mengatur sintesis proteinnya, yang dimana kita telah ketahui bahwa protein merupakan zat pembangun tubuh itu sendiri. Nah, maka ketika tiga indikator ini sudah terpenuhi di dalam suatu sel, maka dapat dikatakan sel tersebut merupakan bagian dari makhluk hidup, atau bagian tersebut merupakan bagian dari makhluk hidup. Dan ini merupakan unit fungsional yang paling kecil yang kita dapat temukan pada makhluk hidup. Terkadang makhluk hidup merupakan makhluk hidup yang tersusun atas satu sel, hanya satu sel, dan juga bahkan ada makhluk hidup yang tersusun dari miliaran bahkan triliunan sel. Nah, kita telah menemukan di dalam kehidupan kita menemukan banyak sekali jenis makhluk hidup. Tentunya dengan berbagai jenis tersebut juga membawa perbedaan yang besar sampai kepada tingkat seluler. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis sel dari makhluk hidup yang berbeda. Yang pertama ada hewan, kemudian tumbuhan, kemudian bakteri, dan jamur. Oke, kita masuk kepada bahasan terkait individu-individunya. Nah, di sini saya memiliki 4 contoh individu dari yang memiliki sel. Yang pertama adalah hewan, kemudian ada tumbuhan, bakteri, dan jamur. Jadi ini saya urutkan menurut individu yang berukuran besar sampai yang terkecil. Ya, walaupun tidak selamanya jamur itu terkecil. Nah, kemudian di mana manusia? Jadi secara biologis manusia masuk kepada jenis hewan-hewan. Nah, sekarang semua individu yang saya tuliskan, semua jenis individu, semua jenis makhluk hidup yang saya tuliskan di sini dibangun oleh satu unit dasar. Unit dasar tersebutlah yang kita namakan dengan sel. Namun dengan perbedaan morfologis, anatomis maupun fisiologis dari makhluk hidup ini menyebabkan jenis selnya pun berbeda. Namun yang pasti semuanya memiliki ketiga hal yang tadi: inti sel, membran sel, dan ribosom. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan-perbedaan sel dari hewan sampai jamur. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah seluruh makhluk hidup ini pasti memiliki sel dasar. Betul-betul sel yang murni yang belum terspesialisasi untuk melakukan kerja tertentu pada bagian tertentu dari makhluk hidup ini. Contohnya saja seperti kita di manusia. Ada sel-sel di pankreas yang bisa mengeluarkan atau menyekretkan hormon-hormon insulin maupun glukagon dan lain-lain.
Ada sel-sel kon dan sel balok di mata untuk menerima cahaya. Ada sel-sel hepar di hati kita. Ya tentunya sel ini memiliki fungsinya masing-masing. Namun semua sel tersebut pada dasarnya terbangun dari satu sel yang paling dasar. Nah, hal inilah yang biasa kita kenal dengan istilah stem cell. Namun ini lebih umum digunakan pada sel-sel dari hewan. Stem cell atau secara Indonesia dalam bahasa ini adalah sel punca. Pada dasarnya sel punca merupakan sel yang memiliki karakteristik umum. Jadi dia masih bersifat pluripoten yang masih dapat terspesialisasi menjadi bentuk sel yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk kepada perbedaan sel di hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Kita akan membahas mengenai sel. Nah, tentu kita akan membahas mengenai apa saja yang berada di dalam sel. Nah, sel ini juga memiliki bagian-bagian tertentu di dalamnya. Memiliki banyak benda-benda yang memiliki fungsinya masing-masing di dalam sel. Kita sebut benda tersebut dengan nama organel atau organ yang ada di dalam sel, ya, singkatnya. Ada beberapa organ yang umumnya kita temukan pada keempat jenis individu tadi di dalam selnya. Yang pertama adalah inti sel. Inti sel sebagaimana kita ketahui di dalamnya terdapat DNA sebagai materi genetik. Kemudian ada retikulum endoplasma yang nantinya akan terbagi menjadi dua. Ada yang retikulum endoplasma halus dan ada yang kasar karena melekat ribosom. Jadi ada ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma dan juga nantinya ada ribosom yang bebas di dalam bagian sel, di dalam ruang sel. Kita sebut dengan sitoplasma. Saya tambahkan saja. Selanjutnya nanti ada badan Golgi menjadi semacam pengepak di dalam sel. Selanjutnya ada mitokondria sebagai power plant atau penghasil energi bagi sel tersebut. Kemudian ada lisosom yang mengandung enzim-enzim untuk pengurai dan berbagai hal. Ada mikrosom yang sebenarnya hampir sama dengan lisosom, namun terkadang pada beberapa literatur dibedakan karena dari segi ukuran. Lisosom berukuran yang lumayan besar, terbungkus paku bola, sedangkan mikrosom ukurannya biasanya kecil, makanya namanya lah mikro, dan som atau badan merupakan bagian yang kecil di dalam sel. Kemudian ada sitoplasma. Jadi semua organel ini terpack di dalam medium, dan medium itu adalah medium yang cair. Medium cair inilah yang kita sebut dengan sitoplasma atau cairan. Oke, kita lanjutkan pada bahasan pertama mengenai organel di dalam sel hewan. Nah, pertama saya harus mengingatkan bahwa sebelumnya mungkin beberapa dari penonton sekalian mengira bahwa inti sel merupakan DNA itu sendiri atau benang-benang kromatin. Sebenarnya inti sel merupakan suatu bagian di dalam sel yang berbatas membran tentunya, yang dimana di dalamnya mengandung materi genetik. Nah, karena fungsinya yang amat penting, yakni materi genetik tersebut, maka kita namakan bagian yang berbungkus membran tersebut adalah inti dari sel. Jadi, saya anggapkan kita memiliki sebuah sel, ya bentuknya bulat secara umum ketika ditumbuhkan pada medium secara in vitro. Nah, inti sel ini merupakan suatu bagian di dalam sel yang berbatas dengan membran, membrannya sama. Kemudian keistimewaan dari inti sel ini adalah dia double membran. Artinya ada dua lapis membran yang nanti kedua lapisannya dihubungkan dengan sebuah semacam tabung. Misalnya ini ada satu membran dan ada membran lainnya. Ini ada sebuah tabung sebagai channel. Tapi kita tidak akan membahas ke sana. Saya akan membahas mengenai inti sel itu sendiri, di mana di dalamnya terdapat materi-materi genetik, DNA, ada juga RNA. Nah, karena fungsi dari materi genetik yang ada di dalam bagian ini, kita sebut dia sebagai inti dari sel. Kemudian membran yang ada di dalam inti sel ini, anggaplah ini adalah benang-benang kromatin. Di dalamnya ada suatu bagian yang dimana benang-benang kromatin ini atau materi genetik ini memadat dan memiliki fungsi khusus biasanya dalam sintesis protein-protein pada ribosom. Nah, itulah yang kita sebut dengan nukleolus. Semacam bagian yang memadat di bagian dalam yang
amat padat ikatan antara DNA-nya. Di dalam inti sel kita sebut dengan nukleolus atau intinya inti. Nah, kemudian membran dari inti sel ini pada dasarnya menyatu pada suatu bagian yang biasanya tergambarkan seperti lipatan-lipatan. Nah, hal inilah yang kita sebut, bagian ini yang kita sebut dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu sendiri sebenarnya ada dua bagian. Ada dua jenis, di mana dua jenis ini dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya ribosom yang melekat. Kita kenal dengan retikulum endoplasma halus dan kasar. Retikulum endoplasma sebenarnya merupakan sebuah organel yang fungsi utamanya adalah mentransformasi atau semacam menyempurnakan produk-produk yang ada di dalam sel. Misalnya retikulum endoplasma halus berfungsi untuk tempat seperti sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi racun-racun, juga sebagai tempat penyimpanan kalsium. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari fungsi retikulum endoplasma halus. Kemudian untuk retikulum endoplasma kasar, karena di sana ada menempel ribosom, artinya dia lebih kepada bagian untuk sintesis protein, di mana protein yang telah dihasilkan dari serangkaian proses di dalam inti sel nanti akan disempurnakan di dalam retikulum endoplasma kasar. Jadi secara umum kita dapat berkata bahwa retikulum endoplasma merupakan bagian tempat biosintesis. Kemudian kita berpindah kepada ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang pada dasarnya tersusun atas protein yang amat kompleks. Biasanya kita mengenal ribosom dengan istilah unit besar dan unit kecil. Nah, ini tergantung dengan struktur dari protein penyusun ribosom itu. Ribosom dihasilkan dari nukleolus tadi. Di dalamnya ada namanya ribosomal RNA, atau biasanya pada bahasan tingkat lanjut dituliskan dengan rRNA. Mungkin nanti bisa kita akan kaji di dalam bagian biosel. Kemudian yang selanjutnya adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi itu sendiri berfungsi sebagai tempat packingan dari hasil-hasil biosintesis. Nah, badan Golgi ini ada dua sisi, dibagi berdasarkan dua sisi. Yang pertama, sisi yang dekat dengan retikulum endoplasma, kita sebut dengan sisi Cis. Dan sisi yang agak jauh atau menjauh dari retikulum endoplasma kita sebut dengan sisi trans. Nah, karena dia sebagai semacam tempat untuk packing hasil dari biosintesis, maka semua produk-produk yang disintesis oleh sel yang nantinya akan diangkut keluar, seperti misalnya hormon atau glikoprotein untuk pinggiran membran sel dan lain-lain, semuanya akan masuk ke badan Golgi. Pertama akan disempurnakan strukturnya, lipatan-lipatan strukturnya, kemudian nanti akan di-pack. Karena badan Golgi ini berbatas membran, nantinya akan keluar dalam bentuk seperti bulatan-bulatan yang kita istilahkan dengan vesicle. Vesicle ini pada dasarnya sama komposisinya berbatas membran yang sama dengan membran sel, jadi mereka bisa berdifusi ke membran sel. Entah nantinya hasil di dalam vesicle itu akan ditempatkan di pinggiran membran sel seperti glikoprotein, lipoprotein, dan lain-lain, ataupun akan disekretkan ke misalnya pembuluh darah sebagai hormon dan lain-lain, enzim-enzim dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan langkahi mitokondria terlebih dahulu. Kita kepada lisosom, di mana lisosom ini pada beberapa literatur dikatakan bahwa lisosom tidak terdapat di tumbuhan. Namun sebenarnya nanti kita akan bahas lebih lanjut, tidak serta-merta dikatakan lisosom tidak berada di dalam sel tumbuhan. Lisosom pada dasarnya merupakan suatu organel yang lebih mirip kepada vesicle, di mana di dalam vesicle ini terdapat enzim-enzim hidrolitik. Hidrolitik yang mampu menghidrolisisnya. Jadi fungsinya lebih kepada menghancurkan bagian-bagian tertentu dari sel. Misalnya, terdapat mitokondria yang
sudah tidak fungsional lagi, maka mitokondria ini akan didaur oleh sel. Pertama-tama akan dihancurkan dengan cara fusi dengan lisosom ini yang mengandung enzim-enzim untuk menghancurkan bagian sel ini. Inilah yang kita sebut dengan fagositosis. Nah, biasanya pada sel-sel tertentu di dalam makhluk hidup yang terspesialisasi, lisosom ini banyak ditemukan pada sel-sel sel darah putih. Contohnya adalah makrofag. Makrofag ini semacam fusi dengan bakteri atau ya patogen yang nantinya di dalamnya terdapat banyak lisosom, terdapat banyak enzim-enzim yang mampu mengurai patogen tersebut. Selanjutnya mikrosom. Mikrosom dibahas secara khusus di dalam sel, di mana pada dasarnya mikrosom dan lisosom hampir sama, juga sama-sama bagian yang berbungkus dengan vesikel. Tapi ukuran mikrosom jauh lebih kecil. Biasanya yang diambil sebagai contoh di dalam sel adalah peroksisom dan glioksisom. Peroksisom misalnya fungsi peroksisom itu sendiri untuk menambahkan untuk menetralkan H2O2 peroksida di dalam tubuh kita dan lain-lain. Ini hanya sebagai tambahan saja, selingan. Kemudian sitoplasma, tentu semua sel untuk menjalankan fungsi-fungsinya harus memiliki medium, istilahnya medium tempat mereka berada. Contohnya saja seperti kita tidak bisa tinggal di dalam medium yang tidak memiliki oksigen, karena kita tidak akan bisa bernafas. Kita tidak cocok untuk tinggal di dalam air, karena mediumnya tidak mendukung untuk sistem pernafasan kita. Sama dengan sel, untuk mendukung seluruh kinerja dari dalam sel ini, maka kita membutuhkan suatu suspensi, suatu larutan yang penuh dengan ion-ion, yang penuh dengan banyak zat-zat yang mampu mendukung semua proses-proses fisiologis di dalam. Selanjutnya kita masuk kepada bahasan yang sempat saya langkai, yakni mitokondria di dalam sel. Jadi mitokondria ini pada dasarnya merupakan power plant atau penghasil energi di dalam sel. Mitokondria merupakan organel yang tersusun dari dua lapis membran. Nanti ada membran pertama dan ada membran kedua, dipisahkan oleh bagian yang kita sebut dengan matriks. Nah, mengapa mitokondria ini menjadi power plant bagi sel? Hal ini dikarenakan di mitokondria lah terjadi serangkaian proses, salah satu proses metabolisme yang kita sebut dengan anabolisme, katabolisme, di mana kita mengubah molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Tentu dengan pemecahan dari molekul kompleks itu akan menghasilkan suatu energi yang kita sebut dengan ATP. ATP merupakan singkatan dari adenosin trifosfat, di mana kita memiliki basa adenosin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat, trifosfat. Nah, pada dasarnya mitokondria ini merupakan bagian yang menghasilkan energi dari sel, energi bagi sel, di mana energi tersebut didapatkan dari proses pemecahan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, secara khusus ATP ini dihasilkan dari proses yang kita sebut dengan respirasi. Biasanya kita mengetahui bahwa proses respirasi merupakan proses bernafas. Nah, sebenarnya respirasi itu sendiri adalah proses pembakaran di dalam sel. Dalam tanda kurung pembakaran. Apa yang dibakar yakni molekul-molekul nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang tentu molekul ini kompleks, nanti akan dibakar, dalam artian akan dipecah dengan berbantu oksigen. Dengan berbantu oksigen di dalam tubuh kita untuk menghasilkan ATP. Secara spesifik nanti kita akan menemukan proses tersebut pada rantai transport elektron. Saya pikir sudah dibahas di SMA, di mana oksigen digunakan sebagai akseptor elektron terakhir pada rantai transport elektron untuk menjalankan fungsinya secara sempurna dalam menyintesis ATP. Nah, ATP ini merupakan semacam koin energi yang digunakan di dalam sel, yang nantinya memiliki peran yang amat besar di dalam sel. Jadi seluruh peristiwa-peristiwa ini yang ada di dalam organel sel itu sendiri nanti membutuhkan ATP. Namun kita akan membahas secara dasar dulu untuk saat ini, yakni pada dasarnya koin energi ini paling umum adalah adenosin trifosfat. Namun terkadang kita juga menemukan istilah GTP atau
guanosin, trifosfat. Nanti kita juga akan mengenal dengan istilah-istilah seperti ADP, kemudian AMP, di mana perbedaannya hanya kepada gugus fosfat yang melekat pada basa tersebut, pada adenosin tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada bahasan terkait sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini pada dasarnya sama dengan sel hewan, organel-organelnya, namun ada beberapa yang berbeda, yakni sel tumbuhan memiliki dinding sel. Dinding sel inilah yang nanti membuat struktur dari tumbuhan ketika kita lihat amat kaku. Kemudian juga ada vakuola. Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah dinding sel, di mana pada dasarnya dinding sel ini merupakan bagian yang paling luar dari sel tumbuhan. Namun di dalamnya masih terdapat membran dari sel tumbuhan itu. Jadi semacam pakaian saja bagi sel tumbuhan, dinding sel ini. Nah, dinding sel ini merupakan susunan dari selulosa. Selulosa salah satu jenis gula, salah satu jenis karbohidrat yang jumlahnya paling banyak di bumi, dikarenakan jumlah tumbuhan amat banyak dan semua sel tumbuhan pasti memiliki dinding sel. Inilah sebabnya selulosa itu merupakan merupakan salah satu bentuk karbohidrat yang paling banyak di muka bumi kita. Kemudian selanjutnya adalah vakuola. Pada bagian tengah sel tumbuhan biasanya terdapat suatu bagian yang berbatas membran, namun mengandung cairan-cairan tertentu. Nah, cairan apa vakuola itu? Pada beberapa sumber yang saya temukan, vakuola pertama sebagai tempat penyimpanan zat sisa. Zat sisa metabolisme dari sel tumbuhan biasanya disimpan pada vakuola, jadi semacam tempat pembuangan akhirnya. Juga biasa ada zat-zat ergastik, namun zat sisa ini jangan dianggap bahwa zat tersebut tidak bermanfaat lagi, karena zat sisa terkadang digunakan oleh manusia pada banyak bentuk, misalnya dalam industri kosmetik, dalam industri parfum dan lain-lain. Semuanya biasanya mengambil dari zat sisa yang dihasilkan oleh suatu tumbuhan yang berada dalam vakuolanya. Nah, vakuola ini juga amat penting bagi sel, di mana menjaga struktur sel ini agar tidak teracuni oleh hasil-hasil metabolismenya. Oke, kemudian organel yang terakhir yang ada pada tumbuhan yakni kloroplas, di mana kloroplas ini fungsinya berkebalikan dengan mitokondria. Kita mengenal sintesis pati pada beberapa tumbuhan. Nah, pada dasarnya kloroplas ini mengubah zat sederhana, contohnya seperti sinar matahari ditambah air ditambah CO2 akan menghasilkan zat kompleks yakni pati. Nah, zat kompleks ini nanti akan digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Jadi seakan-akan tumbuhan ini memproduksi makanannya sendiri, yang nantinya zat tersebut dapat diolah kembali oleh mitokondria untuk menghasilkan koin-koin energi yang akan digunakan di dalam sel tumbuhan. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhan karena mampu menyintesis nutrisinya sendiri dengan bantuan itu tentu masih membutuhkan zat-zat yang lainnya dari luar, maka kita namakan tumbuhan sebagai organisme autotrof atau mampu membuat makanannya secara mandiri. Oke, selanjutnya kita berpindah pada bahasan terkait dengan sel bakteri, di mana sel bakteri pada umumnya merupakan bagian dari prokaryotik yang tidak memiliki membran inti sel. Namun tentu masih memiliki inti sel. Tapi inti sel ini tidak terbungkus di dalam suatu membran, sebagaimana sel yang kita temui pada
hewan dan tumbuhan. Nah, secara organel, sel bakteri ini lebih sederhana dibanding hewan dan tumbuhan, tentu dengan ukuran yang juga sangat kecil. Pertama, sel bakteri pasti memiliki intinya, yang di dalamnya terdapat materi genetik bagi sel itu. Nah, ada dua materi genetik penting dalam sel. Yang pertama adalah inti sel itu sendiri, atau susunan DNA-nya. Kemudian, ada juga sebuah DNA sirkuler. Yang kita sebut dengan plasmid. Nah, modifikasi dari plasmid inilah yang biasanya kita temukan dalam bahasan-bahasan mengenai rekayasa genetika. Seperti sel yang dikhususkan untuk memproduksi insulin tentu memiliki rekayasa genetik pada bagian DNA sirkulernya. Kemudian tentu sel butuh akan protein untuk menjalankan fungsi-fungsi selulernya, sel bakteri. Nah, tentu bakteri juga memiliki ribosom. Kemudian adalah yang membedakan ribosom antara bakteri dan hewan-hewan dari eukariot secara umum adalah ukuran dari subunit di dalam ribosom itu. Kita akan bahas nanti. Kemudian sel dari bakteri juga memiliki dinding sel. Tentu masih memiliki membran sel juga. Jadi susunan dari dalam keluar. Yang pertama kita memiliki membran sel. Kemudian ada dinding sel. Namun dinding sel dari bakteri berbeda dengan tumbuhan, di mana pada tumbuhan kita kenal dinding selnya tersusun atas selulosa. Namun pada bakteri, dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan, yang nantinya dengan susunan berbeda dari dinding sel bakteri kita mengenal dua istilah. Yang pertama bakteri gram negatif, gram positif, dan bakteri gram negatif. Dimana bakteri gram positif pada dasarnya bakteri yang memiliki susunan peptidoglikan amat tebal. Setelah peptidoglikan barulah ada membran sel. Namun pada gram negatif biasanya membran sel paling luar, kemudian terdapat peptidoglikan yang tipis, kemudian membran sel lainnya. Jadi ini double sel membran, kemudian ini memiliki peptidoglikan yang tebal. Namun menjadi penciri utama di dalam bakteri adalah kandungan peptidoglikan di dalam dinding selnya. Selanjutnya kita memiliki di bakteri memiliki bagian-bagian tambahan atau aparatus tambahan. Nah, apa saja aparatus tambahan? Yang pertama, untuk sel-sel yang motil atau dapat bergerak, biasanya terdapat silia, pili, flagel. Jadi ini semacam bagian tambahan di luar yang keluar dari sel bakteri untuk fungsi-fungsi tertentu. Utamanya adalah fungsi motil dari bakteri tersebut, fungsi bergerak dari bakteri tersebut. Kemudian terdapat juga aparatus tambahan pada beberapa bakteri seperti bakteri gram negatif biasanya memiliki struktur kapsul. Kapsul ini merupakan sekret yang dikeluarkan oleh bakteri. Nah, kapsul ini berbeda-beda dari satu jenis bakteri, namun umumnya adalah polisakarida. Contohnya adalah D-glutamat pada Bacillus anthracis. Jadi merupakan polisakarida kapsul. Kemudian aparatus tambahan lainnya dari bakteri, yakni di sini kita tidak melihat cara bakteri mendapatkan nutrisi. Nah, itulah fungsi dari aparatus tambahan yang kita sebut dengan mesosom. Di mana mesosom ini merupakan lipatan yang menuju ke dalam sel bakteri. Misalnya kita memiliki sel bakteri, pada membran terkadang melipat ke bagian dalam yang nantinya akan berbentuk vesikel. Fungsinya akan menggantikan fungsi dari mitokondria di dalam sel tumbuhan dan hewan. Jadi ini sebagai menjalankan fungsi menghasilkan energi bagi suatu sel bakteri. Itulah mesosom yang terbentuk dari bagian membran sel dari bakteri yang melipat. Bahasan terkait sel lainnya yang terakhir adalah terkait dengan sel jamur. Nah, sel jamur pada umumnya hampir sama dengan sel hewan. Namun
memiliki, mohon maaf, hampir sama dengan sel tumbuhan, yakni memiliki dinding sel juga. Namun sel jamur juga memiliki satu organel yang tidak dimiliki sel-sel lainnya. Itulah yang kita sebut dengan Spitzenkorper. Nah, saya tidak akan membahas bagian-bagian yang lainnya karena secara umum memang sudah sama saja fungsinya di dalam sel. Saya akan lebih berfokus kepada dinding sel dan Spitzenkorper. Nah, untuk jamur sendiri, dinding selnya, tadi kita telah membahas bahwa dinding sel pada tumbuhan tersusun atas selulosa. Dinding sel pada bakteri tersusun atas peptidoglikan. Untuk jamur sendiri, dinding selnya tersusun utamanya oleh kitin. Kitin ini merupakan salah satu jenis polisakarida, turunan dari gula. Nah, secara umum struktur pada dinding sel jamur, pertama kita menemukan lapisan protein bagian paling atas. Yang biasanya disebut dengan istilah manoprotein. Kemudian di bawah manoprotein terdapat lapisan polisakarida, yakni glukan. Entah dia beta 1,6 atau beta 1,3 glukan. Kemudian lapisan setelah glukan adalah kitin. Setelah kitinlah baru kita menemukan membran sel. Jadi kitin merupakan struktur yang menjadi penciri utama di dalam sel jamur. Kemudian organel yang khusus lainnya adalah Spitzenkorper. Nah, selanjutnya bagian akhir dari sel jamur atau hifa yakni Spitzenkorper. Nah, ini diambil dari bahasa Jerman yang berarti apical body atau badan apikal, karena memang letaknya berada pada bagian apex dari sebuah hifa yang sedang tumbuh. Nah, Spitzenkorper ini sebenarnya merupakan kumpulan dari beberapa vesikel yang nanti akan berperan penting di dalam sintesis dinding sel pada hifa dalam pemanjangan. Misalnya saja terdapat beberapa vesikel, contohnya misalnya seperti kitosom yang membawa kitin sintase, dan juga ada beta 1,3 glukan sintase yang berasosiasi dengan makrovesikel. Semuanya nanti akan berkumpul di dalam satu bagian, di bagian apex ini, dan vesikel-vesikel tersebut disebut dengan nama Spitzenkorper. Saya pikir demikian untuk materi terkait dengan pengantar sel. Kita telah membahas berbagai jenis sel. Yang pertama dari sel hewan, sel tumbuhan, bakteri, dan jamur. Tentu ketika kita ingin membedakan semuanya secara garis besar, kita membedakan dari keberadaan dinding sel, di mana sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian untuk sel tumbuhan, dinding selnya tersusun atas selulosa. Dinding sel dari bakteri umumnya tersusun atas peptidoglikan, dan dinding sel pada jamur umumnya tersusun atas kitin. Dan sebagai info yang tambahan tentunya, dalam segi klasifikasi, dalam segi filogeni, jamur dikatakan lebih dekat kepada hewan dibanding tumbuhan. Alasannya adalah pada kitin ini, zat kitin, di mana dinding sel jamur yang mengandung kitin juga ditemukan hampir sama dengan kulit pada krustasea atau serangga yang juga mengandung kitin. Nah, hal inilah yang penting untuk kita pahami di dalam sel. Jadi terkadang struktur sel itu yang menandakan kekerabatan suatu jenis individu satu dengan individu lainnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.